Jadi kalau yang kinestetik itu memang kita perlu menyalurkan energinya kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Itu penting sekali karena memang energi yang berlebih itu mubazir kalau tidak disalurkan. Ya. Contoh sederhananya, paling sederhana. Mungkin anak ini aktif sekali. Apa kegiatan yang paling dia sukai? Ya. Kemudian setelah kita tahu yang dia sukai, kemudian dibuatkan program. Contoh waktu itu si Kukuh ya, waktu kita masih di Jawa, kalau pagi-pagi kita ajak dia untuk olahraga pagi, kemudian kita juga buatkan sansak gitu, yang buat mukul, buat nendang gitu ya, karena si Kukuh juga suka di bidang itu, kita salurkan. Biar apa? Nanti tidak buat mukul yang lain, tidak buat nendang yang lain. Kalau ada anak-anak yang terlalu aktif di ini dan kemudian tidak tersalurkan, bisa jadi penyalurannya ke temennya. Tapi coba kalau di rumah udah dikasih sarananya, mau pukul ini pukul sekenceng-kencengnya nggak apa-apa, ya gitu kan? Nah itu kan penyaluran energi namanya. Karena saat energinya sudah keluar, kemampuan konsentrasinya dia akan bertambah. Dan si anak akan menemukan waktu emasnya tadi. Kapan waktu emasnya? Kemarin kita dari perpustakaan ngajak juga si Kukuh. Padahal Kukuh kalau visualnya itu nomor 2, kinestetik dulu baru visual. Kemarin pinjem buku 1, semalaman itu membaca 1 jam. Belum pernah biasanya membaca sampai 1 jam gitu kan. Pagi-pagi habis subuh kemudian ikut kajian, pulang dari kajian itu dia mau baca lagi. Kenapa? Karena dia merasa butuh untuk membaca itu. Padahal secara ini dia juga kinestetik, aktif, nggak mau diam. Tapi kalau sudah duduk, karena dia kinestetiknya visual, dia langsung baca. Seperti itu. Jadi kita memang perlu salurkan dulu energinya sehingga dia terlepas. Karena energi-energi itu akan bisa menjadi penghambat konsentrasi. Seperti itu. Contoh di sekolah. Ya, di sekolah anak-anak yang kinestetik, kalau energinya itu belum dikeluarkan di rumah, di sekolah, kira-kira lebih banyak geraknya atau diamnya? Banyak geraknya. Geraknya. Makanya bagi anak-anak yang kinestetik, mungkin kelas kinestetik, sebelum pembelajaran, ajak keluar untuk olahraga dulu, lari lapangan dulu gitu. Bisa sampai seperti itu. Agar apa? Energinya keluar. Kalau dia udah keluar energinya, dia nanti duduk itu kayaknya udah layah-layah gitu ya. Dalam kondisi yang mungkin tenang. Kemudian kita baru nanti bisa cerita, kita bisa sampaikan sebuah materi yang jauh lebih masuk ke anak-anak kinestetik itu. Baik. Iya, luar biasa sekali ya. Namun waktu juga nih ya Bu Kukuh. Iya. Sebenarnya kita mau bicara tentang banyak lagi ya, tentang bagaimana kecerdasan anak. Tadi kalau pertanyaan saya soal kepercayaan diri ya. Iya. Percaya diri, PD kadang-kadang orang tua itu menginginkan anaknya jadi dokter, jadi apa-apa segala, tapi anaknya itu tidak berhasil di situ. Nah, kemudian anaknya itu merasa bersalah ke orang tuanya sehingga tadi ya, PD-nya tidak muncul ke permukaan sehingga apapun yang dilakukan rasanya salah begitu. Nah, kalau orang tua bersikap seperti apa ini? Jadi kembali lagi tadi sebagaimana pertanyaan gimana harusnya sistem pendidikan. Betul. Ya, jadi keluarga pun sebaiknya itu punya 4 program. Yang pertama program penyadaran, pendidikan, kemudian pendampingan sama pendanaan. Tanyakan ke orang tua, apakah orang tua sudah sadar nih potensial strength anak di mana? Atau kembali lagi, apakah orang tuanya sendiri sudah sadar belum orang tuanya punya kekuatan di mana? Antara suami sama istri. Ya, karena kita sama Kukuh juga berbagi peran antara saya sama istri. Kebetulan kalau saya di logikanya, tanggung jawab mengajarkan kemampuan logika menjadi tanggung jawab saya. Saya nggak bisa orang tua punya responsibility terhadap itu ya. Betul. Bagi tugas begitu ya. Bagi tugas, betul sekali. Kenapa? Karena penting. Kebayang kalau kemampuan kecerdasan logikanya itu dari ayah, tapi diserahkan ke istri.
Istri nggak bisa ngikutin. Baik. Ini pelajarannya sekarang udah seperti ini gitu kan. Tapi kalau dari ayah yang memang punya kecerdasan juga di situ, dari 3 kecerdasan terkuatnya, insya Allah bisa dampingin seperti itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih buat Mitra Edisi yang sudah telepon dan juga SMS di program Inspirasi Muslimah bersama Abu Kuku ya. Beliau seorang spesialis konsultan genetik. Kita akan berbicara Rabu depan lagi ya, Abu Kuku ya. Insya Allah dalam bagaimana mencerdaskan meningkatkan kecerdasan anak ya. Namun karena waktu juga Abu Kuku, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di studio kami yang buat Mitra Edisi. Insya Allah jumpa lagi di Inspirasi Muslimah Rabu depan insya Allah. Akhirnya saya Uli Abdurrahman dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.